Kita akan tampilkan dari banyaknya lembaga survei. Ini yang pertama ada elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan Poltreking Indonesia. Ya, ini kita lihat pemirsa elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan rilis survei Poltreking Indonesia. Ini Anies Mohaimin 23,1%, kemudian Prabowo Gibran 45,2% dan Ganjar Mahfud 27,3%. Dan itu tadi dari Poltreking. Berikut hasil survei terbaru elektabilitas Capres-Cawapres 2024 dari LSI DNIJA. Kita lihat bersama Prabowo Gibran, pasangan nomor urut 2 meraih 42,9%, kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud 24,9% dan Anies Mohaimin berada pada posisi buncit yakni 24,0%. Ini merupakan hasil sementara, tadi udah ada Poltreking, LSI DNIJA, satu lagi apa nih Vita? Nah ini ada lagi, kita coba lihat Andro dan juga pemirsa hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Nah ini kita lihat Andro. Elektabilitas Capres dan juga Cawapres, Anies Mohaimin 22,8%, kemudian Prabowo Gibran 45,8% dan Ganjar Mahfud 25,6%. Dan berikut hasil survei terbaru elektabilitas Capres-Cawapres 2024 dari Lembaga Survei Indonesia. Kita lihat dari posisi 1 terlebih dahulu diraih oleh Prabowo Gibran 45,6%, kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud 23,8% dan Anies Mohaimin memperoleh 22,3%. Dari banyak lembaga survei yang kami tampilkan sepertinya didominasi oleh keunggulan dari Prabowo Gibran 45% ke atas semua. Nah, soal tadi 45% ke atas itu tadi Andrew juga yang menjadi pertanyaan publik ini bagaimana sebetulnya efek dari Jokowi ini bisa berpengaruh terhadap elektabilitas Capres dan juga Cawapres tergambar dari survei Poltreking Indonesia. Kita coba lihat. Kalau kita simak bersama perolehannya dari rilis Poltreking berdasarkan sebaran pemilih puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, 47,4% memilih Prabowo Gibran. Kemudian disusul Ganjar Mahfud 30,7% dan Anies Mohaimin 17,5%, serta yang tidak tahu atau yang belum memutuskan, belum memilih ada 4,4%. Ya, kalau kita lihat hasil survei ini juga menariknya adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, Andrew ya. Ini tingkat kepuasannya mencapai 77,6%. Nah ini juga menarik tentunya. Apakah karena tingkat kepuasan kinerja pemerintah Jokowi ini bisa menjadi indikator kenapa kemudian suara dari Presiden Joko Widodo ini punya pengaruh yang signifikan untuk Pilpres 2024? Ini menjadi pertanyaan. Betul, kalau kita lihat tidak puas hanya 17,6%. Ini sebaran pemilih tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Anies Mohaimin 44,6%, kemudian Prabowo Gibran 36,2%, pemilih Ganjar Mahfud 13,6%. Serta masih ada sekitar 5,6% yang belum memilih, belum memutuskan pemirsa. Tadi kita sudah lihat bersama survei terbaru Pilpres 2024 yang menunjukkan bahwa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran meraih tingkat elektabilitas lebih dari 45%, unggul atas pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Mohaimin. Apakah Jokowi Effect menjadi salah satu faktor melonjaknya suara Prabowo Gibran? Lalu bagaimana sebenarnya pengaruh Jokowi dan migrasi pemilih terhadap peta elektoral? Namun jika terjadi Pilpres 2 putaran nih Andro dan juga pemirsa dan Prabowo di ambang kemenangan, siapa lantas yang akan tersingkir, Anies atau Ganjar? Bersama kami telah bergabung Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, kemudian peneliti LSI DNIJA, Mas Ardian Sopa, dan juga pakar komunikasi politik, Bang Effendi Ghazali. Selamat petang semuanya. Saya mungkin pertama mau ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, tadi Poltreking sudah merilis survei. Yang ingin kita tanyakan seberapa signifikan sebetulnya suara atau dukungan dari Presiden Joko Widodo terhadap peta elektoral Pilpres nanti? Ya, di survei kami tadi menemukan ada dua faktor yang sangat menentukan naik turunnya elektabilitas tiga pasangan. Yang pertama adalah faktor Jokowi. Faktor Jokowi itu terdeteksi dari beberapa hal. Salah satunya adalah tingkat approval rating, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi. Jadi memang kalau kita baca dari migrasi ya, yang kedua faktor migrasi pemilih. Nah, kita menemukan semacam korelasi. Jika tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, dia berbanding lurus dengan perolehan minimal stabil dengan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran.
dan kepuasan kepada Jokowi berbanding terbalik dengan pertumbuhan elektabilitas Anies Mohaimin. Dan itu bisa kita lihat, sebelumnya Anies Mohaimin naik, kita lihat di saat yang sama ada sedikit penurunan pada tingkat kepuasan Pak Jokowi. Nah sekarang ini tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil, relatif agak naik 1-2%, tapi mungkin bisa dikatakan stabil. Dan ini yang menyebabkan tertahannya tingkat pertumbuhan elektabilitas pada Anies Mohaimin. Tapi yang lainnya kita bisa dalami. Di survei kami tadi seperti di TV One sudah menyampaikan ada pergeseran pemilih di kolam ceruk pemilih yang puas pada kinerja Jokowi. Itu ada pergeseran penguatan dari sebelumnya ke Ganjar. Bahkan 4 bulan yang lalu itu Ganjar masih tinggi dari segmentasi ini. Kemudian cross 2 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu sudah lebih unggul Prabowo Gibran. Dan sekarang makin menjauh. Di 47 ke Prabowo Gibran, kemudian hanya 30 ke Ganjar Mahfud. Ini salah satu menunjukkan faktor Jokowi itu mempengaruhi. Yang tidak puas itu menunjukkan bahwa kalau ternyata ketidakpuasannya itu tinggi, maka yang bisa tumbuh adalah elektabilitas Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, itu bisa kami tanyakan juga meningkatnya siapa kandidat di antara 3 pasangan ini yang dianggap bisa melanjutkan pemimpinan Jokowi. Yang kedua adalah pertanyaan tentang yang bisa meneruskan program Jokowi hari ini dan seterusnya. Itu ada peningkatan. Jadi dianggap yang memiliki narasi keberlanjutan itu mengkristal ke pasangan Prabowo Gibran. Ya salah satunya faktor Gibran karena ada Jokowi Junior ini. Nah ini yang menyebabkan di kolam yang puas ini bergeser dari pemilih Ganjar ke pemilih Prabowo. Sementara kalau Anies itu lebih pada mengambil ceruk yang tidak puas. Ini faktor Jokowi. Tentu ada beberapa variabel-variabel lainnya yang bisa kita baca. Yang kedua, peningkatan dari pasangan Prabowo Gibran itu tidak hanya faktor Jokowi. Kita lihat juga ada itu terdeteksi dari migrasi beberapa pemilih. Mungkin ada irisan. Misalnya dari pemilih Gen Z, generasi Z dan milenial ada peningkatan di pasangan ini. Kemudian kedua ada selain tadi yang puas pada Jokowi, ada peningkatan di beberapa basis-basis pemilih. Di Jawa Barat yang paling besar, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Barat ini mengindikasikan bahwa ada pemilih Prabowo yang tadinya pergi pindah ke Anies atau belum menentukan pilihan, itu terdeteksi Jawa Barat. Perolehan Prabowo Gibran meningkat di Jawa Barat yang sebelumnya sedikit turun di survei sebulan yang lalu. Sementara di Jawa Tengah ada peningkatan sedikit dan melejit di Jawa Timur. Nah ini juga menjelaskan faktor di mana ada basis Prabowo yang pulang, yang kembali mendukung Prabowo. Jadi 3 faktor ini saya kira menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Faktor Jokowi dengan beberapa variabel tadi, faktor basis Prabowo sumbangsinya mungkin 1-2%. Kalau faktor Jokowi pemilih Ganjar itu Ganjar turun 3%, itu diindikasikan pindah ke Prabowo Gibran. 3 ditambah 1 pun sudah 4%. Ditambah peningkatan approval rating sekitar 1-2%. Nah itulah angka kemungkinan didapatnya dideteksi dari survei ini 5% peningkatan di Prabowo Gibran, ada penurunan di Ganjar 3% dan stagnasi di Anies Baswedan. Jadi faktor itu saya kira Vita yang bisa kita sampaikan. Tapi dinamika ini masih mungkin berubah kemungkinan lainnya dengan 3 faktor tadi. Saya kembali. Satu, approval rating Jokowi. Kedua adalah efektivitas sosialisasi. Yang ketiga performa debat di televisi. Nah, tapi faktor nomor 1 lebih besar dari 2, yang kedua lebih besar dari 3 kalau kita lihat dari dinamika elektoral yang berkembang per hari ini. Baik. Kita, itu versi poll tracking signifikan sekali tingkat kepuasan Presiden Jokowi 77,% berbanding lurus dengan pemilih tadi Prabowo Gibran. Kalau LSI Denny Jaya, apakah datanya serupa juga? Ada faktor lainkah yang menyebabkan pemilih Jokowi lebih condong ke Prabowo Gibran? Iya, pertama kita melihat bahwa approval rating Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya. Bahkan dari survei ke survei, dari bulan lalu ke bulan yang lalu, itu memang angkanya di angka 79-80%. Sehingga dalam angka ini tentu ini menjadi ceruk pemilih siapapun yang pada akhirnya itu berada diidentifikasinya dengan Pak Jokowi. Nah di awal-awal suara yang puas terhadap Pak Jokowi ini kan memang terbagi 2. Terbagi 2, banyak ke Pak Prabowo, tetapi beda selisih dengan Pak Ganjar itu tidak terlalu jauh. Bahkan angkanya itu mungkin hanya sekitar beda 3-4% saja. Jadi pendukung-pendukung yang puas Pak Jokowi pada awal itu terbagi 2. Kemudian yang tidak puas ini memang lebih banyak ke Pak Anies ya dengan Pak Muhaimin. Dan memang ini dengan isu yang dia bawa relatif seperti itu. Nah ketika dari bulan Oktober ke November itu memang ada perubahan. Yang mana kita tahu sendiri
posisi dari Pak Ganjar ini kan memang agak sedikit berubah dengan kubu PDIP. Yang awalnya misalnya juga sama identik bahwa dia melanjutkan perjuangan Pak Jokowi dan sebagainya, tapi di akhir-akhir dia mulai melakukan kritik-kritik. Yang pada akhirnya kita melihat memang ada migrasi dari pemilih-pemilih puas Pak Jokowi yang awalnya itu berbagi, sekarang memang lebih condong ke Pak Prabowo. Bahkan kalau misalnya dilihat angkanya, ada sekitar 10% pemilih yang puas terhadap Jokowi yang awalnya pilih Pak Ganjar di bulan Oktober, itu beralih pilih Pak Prabowo di bulan November awal ini ya, di November akhir yang kemarin itu. Sehingga memang fungsi atau overall rating itu memang sangat berpengaruh ya. Jadi ketika dia ngerasa masyarakat ini yang awalnya pilih Pak Ganjar karena juga mengidentikan dengan Pak Jokowi, ketika dia mengidentikan Pak Jokowi yang ini eksodus keluar. Sehingga sekarang ini keadaannya itu tadi juga saya disebutkan hampir-hampir mirip. Dan bahkan kalau misalnya tadi saya amati dari awal, itu dari 4 lembaga survei atau bahkan 5, itu kecenderungannya sama. Pertama bahwa elektabilitas Pak Prabowo udah di atas 40%. Bahkan ada tadi yang 45. Kalau LSI di angka 42,9%. Jadi hampir mendekati untuk satu putaran. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat eksodus dari pemilih-pemilih Pak Jokowi yang ada di Pak Ganjar itu juga menyebabkan penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar. Di bulan Oktober itu masih di angka 35-an. Di awal November itu turun menjadi 28 dan sekarang di angka 24,9%. Bayangkan dalam waktu 1 bulan lebih sedikit itu turun sekitar 10%. Jadi memang kalau kita melihat ini ada eksodus yang luar biasa. Sehingga kalau misalnya tidak merubah strategi di timnya Pak Ganjar, bisa jadi ini pada akhirnya ada salib menyalip. Karena secara tren, Pak Prabowo tadi itu lebih naik dia, kemudian Pak Ganjar ini turun, Pak Anies juga naik. Sehingga sekarang ini bedanya hanya di bawah 1%, tepatnya di bawah 0,9%. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada perubahan strategi dan saya amati sebenarnya udah agak mulai berubah juga nih. Karena mungkin juga membaca data dan saya yakin juga ya ada juga data yang dibaca sehingga bisa memungkinkan bahwa pertarungan ini adalah pertarungan untuk satu putaran buat Pak Prabowo karena kekurangan untuk satu putaran kan 50 plus 1 suara. Sehingga sekarang 42,9 beda kurang 7,7% saja. Dia kurang 7,7%, tetapi kalau misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies ini untuk dia lolos satu putaran 33,3% untuk dia lolos. Sehingga kekurangan dari Pak Ganjar dan Pak Anies itu lebih besar dibandingkan dengan kekurangan Pak Prabowo untuk masuk satu putaran. Oke, kita tangkap poinnya. Ini menarik ya. Saya mau langsung ke Bang Egy. Kalau tadi LSI dan poltreking mengcapture bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Pak Jokowi ini punya pengaruh signifikan terhadap pemilu, apakah itu jadi satu-satunya faktor utama atau ada faktor lain sebetulnya di balik itu kalau menurut Bang Egy? Iya, banyak, tapi sebelum menjawab supaya kita jawabannya aman dan nyaman dalam konteks metodologi dan algoritma, saya mau bilang gini nih, jadi nantinya bisa eksplorasinya lebih enak, sambil senyum kita nih. Kalau pemilihan presiden dilaksanakan pada hari ini gitu ya, dan terlaksana dalam 2 putaran, maka hampir pasti Prabowo yang masuk ke putaran kedua. Yang lainnya bersaing untuk menuju ke sana. Bahkan kita harus lebih berani lagi kalau saja pemilu dilaksanakan hari ini dan hanya 1 putaran, yang lebih berpeluang untuk menang itu Prabowo Gibran. Aman dan nyaman kan, baik secara metodologi, betul kan? Betul. Maupun secara algoritma nih, supaya serangan-serangan itu enggak terlalu perlu kalau kita masuk ke sana. Tapi saya sebelum menjawab ini, ada jembatan sedikit. Ada juga hasil Litbang Kompas pada hari ini ya. Nanti kalau ada hasil Litbang TV One bersama dengan Universitas Bakri dulu, itu juga menarik karena di dunia itu akurat loh. Yang kemarin tuh LA Times ya bersama dengan University of Southern California juga kuat. Nah, hasilnya menjadi menarik adalah angkanya masih rendah, elektabilitas tertinggi itu 39,3, bukan yang 45,8 paling tinggi ya di berbagai lembaga lain. Dan yang menarik adalah angka bimbang ini, jadi belum membuat keputusan 28,7%. Dibandingkan dengan kalau di indikator 5,8%, LSI 8,3%, LSI Deni JA ini 7,7%, dan Hanta Yuda yang masih bersama-sama dengan kita 4,4%. Jadi ini perlu dipikirkan dalam pemahaman, ada yang maju sekali, lalu ada yang katakanlah pendekatan klasik atau pendekatan konservatif. Dua-duanya benar, karena yang saya ingin katakan, kalau Anda sampai di angka 45,8 dengan margin error Anda yang paling yang katakanlah ke bawahnya itu 43,2.
Sementara ini hasil 39,3 dengan margin errornya naik ke atas 2,65, nggak ketemu tuh karena ada angka 41,95, 43,2 dan 41,95. Ini buat catatan saja di kepala kita. Tadi kan kita sudah mengamankan diri. Sekarang baru masuk ke Jokowi effect. Ini menarik. Kita fokus dulu ke situ. Iya, termasuk dari Litbang Kompas maupun penjelasan Hantayuda tadi, saya percaya bahwa misalnya begini, pendukung Jokowi dulu yang semula mendukung Ganjar di angka 48,1, sekarang tinggal 27,4. Pendukung Jokowi yang dulu memilih Prabowo 22,9 sekarang menjadi 39,8. Naiknya tinggi sekali. Sementara yang puas terhadap pemerintahan Jokowi itu dulu misalnya memilih Ganjar 40,3, sekarang tinggal 21,5. Yang dulu memilih Prabowo 30,9 sekarang menjadi 42,6. Jadi benar, ini adalah dua faktor yang disebutkan tadi Hantayuda, Andrean juga, bahwa yang dulu memilih Jokowi sekarang migrasi mula-mula dari Ganjar besarnya sekarang ke Prabowo. Oke, yang tapi puas pun terhadap kinerja kinerja itu apakah sama. satu-satunya faktor atau ada Kan faktor dua, lain ini ada sebetulnya? dua faktor tadi kan, ada dua faktor, yaitu bahwa yang dulu milih Jokowi semula memilih Ganjar, sekarang lebih banyak berimigrasi ke Prabowo. Yang puas terhadap pemerintahan Jokowi belum tentu berarti dia memilih Jokowi sebelumnya pada pemilu sebelumnya, itu juga lebih banyak ke Prabowo. Dan yang agak penting, ini yang agak penting, justru yang dulu milih PDIP, yang dulu sebagian besar itu ke Ganjar, sekarang juga bermigrasi ke Prabowo. Jadi partainya sendiri, walaupun ya di legislatif selalu unggul, betul ya, sampai sekarang masih unggul. Betul ya, secara umum. Tapi harus bertanya-tanya kenapa ya seakan-akan ada perbedaan kalau partai legislatif masih, tetapi begitu presiden sekarang ada perbedaan. Itu faktor ketiga kan, berarti selain dari tadi pemilih Jokowi yang puas terhadap kinerja Jokowi sama pemilih PDIP sendiri. Ditambah Bang Egy, tadi kata LSI Denny JA, ketika ada narasi negatif atau kritik menyerang dari kubunya Ganjar ke Jokowi, itu malah menjebloskan hasil dari PDIP makin turun. Iya, kalau makin turunnya signifikan sesaat lagi Bang Egy. Oh iya. Kita harus jeda dulu Sesaat di kabar lagi. petang pemirsa.